warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Wardianti Putri. Saya dari SMP Negeri 9 Kota Bogor. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab Batch 3, Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Salatiga. Berikut merupakan video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah baik semuanya ya. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba silakan Rania dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sudah membaca doa. Lalu yang kedua, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu mohon berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, boleh duduk semuanya. Coba lihat di sekeliling kalian, apakah ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah, silahkan diambil, dimasukkan ke dalam goodie bag sampah kalian. Sudah ya? Baik, sudah selesai. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Adelia, Adinda. Alhamdulillah, hanya satu orang yang tidak hadir, yaitu Ferry. Kita doakan semoga Ferry lekas sembuh. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan membahas tentang materi sholat, yaitu menghadirkan sholat di dalam kehidupan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kalian tahu tidak apa itu stop? Stop artinya apa? Stop. Stop, berhenti. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kalian berhenti sejenak, ambil nafas 2 kali, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Nah, kenapa sih kita harus tarik nafas, buang agar kita menjadi rileks, menjadi santai, dan kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Stop, berhenti, melupakan segala sesuatu yang membuat hari-hari kita itu buruk atau bad mood ya dalam bahasa anak sekarang. Masih ingat tidak minggu lalu kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Nah, pada minggu ini Ibu akan membahas materi baru, yaitu tentang sholat.
ibadah sholat. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sholat. Yang kedua, menyebutkan dalil tentang kewajiban sholat. 3. Menyebutkan syarat dan rukun sholat. 4. Menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat. Dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap disiplin dalam melaksanakan sholat. Untuk kegiatan pembelajaran, ini kan kalian sudah duduk per kelompok ya, sudah dibuat kelompok karena kemarin kita sudah tes diagnostik tentang gaya belajar kalian. Ada yang gaya belajarnya audio, ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya kinestetik. Lalu nanti kalian akan Ibu minta untuk mendiskusikan lembar kerja peserta didik dan kemudian menyajikan hasil diskusi atau presentasi. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata sholat? Apa? Ibadah, betul. Terus? Kewajiban, Okta, betul. Lalu apa lagi? Bisa mendapatkan pahala. Bisa mendapatkan pahala. Lalu, siapa yang tahu sholat itu termasuk rukun Islam atau rukun iman? Rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Nih, di sini Ibu akan menampilkan video tentang Aisyah dan keajaiban sholat. Silahkan kalian lihat ke depan. Pada suatu hari di sebuah desa kecil, tinggallah seorang gadis kecil bernama Aisyah. Aisyah adalah seorang anak yang ceria dan penuh dengan semangat. Ia tumbuh dalam keluarga yang sangat religius, di mana ibunya selalu mengajarkan nilai-nilai Islam kepadanya. Salah satu pelajaran paling penting yang diajarkan ibunya adalah tentang pentingnya sholat. Dari hari itu, Aisyah semakin semangat untuk belajar tentang sholat. Dari video yang Ibu tampilkan tadi, apa yang bisa kalian petik? Video tersebut menceritakan tentang apa sih? Keajaiban sholat. Betul. Kenapa kita harus melaksanakan sholat? Kata Adelia, karena sholat itu bukan hanya sebuah kewajiban, melainkan sebuah sarana agar hidup kita menjadi lebih baik. Lanjut ya, di sini ada pengertian sholat. Secara bahasa, sholat itu diartikan sebagai doa atau menurut istilah adalah sholat itu adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir sampai salam. Lalu ada yang disebut rukun sholat. Yang pertama adalah membaca niat. Apa niatnya? Kalau sholat subuh niatnya bagaimana? Sudah hafal semua ya niat sholat ya? Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Bagaimana bacaan takbiratul ihram? Allahu Akbar. Lalu membaca doa iftitah. Doa iftitah ada yang biasanya kalian pada umumnya membaca apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Nah, kewajiban sholat ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'arokiin. Udah hafal semua ya niat sholat ya? Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Bagaimana bacaan takbiratul ihram? Allahu Akbar. Lalu membaca doa iftitah. Doa iftitah ada yang biasanya kalian pada umumnya membaca apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Nah, sebelum kita masuk ke lembar kerja, kita ice breaking terlebih dahulu. Coba, kalau Ibu bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau Ibu bilang sore, tepuk tangannya 3. Dan kalau Ibu bilang malam,
diam. Jadi nanti kalau misalnya ada yang salah, ada satu pertanyaan dari ibu yang harus kalian jawab. Siap? Siap ya? Malam. Siapa? Siapa? Kalisa. Kalisa, coba Kalisa. Tadi ibu sudah menjelaskan ya. Dalil yang mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat terdapat dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 43. Pintar, tepuk tangan buat Kalisa. Sudah ya, lanjut. Sekarang ibu akan membagikan kalian LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Di sini sudah ada 6 kok. Sudah ada 6 kelompok ya. Nih, yang kelompok pertama dan kedua itu tentang gaya belajar visual. Kemarin kita sudah tes diagnostik ya. Ini ibu sudah mengelompokkan kalian sesuai dengan tes diagnostik. Ketika kalian masuk pertama kali di kelas 7. Di sini ada sebuah gambar atau sebuah artikel tentang manfaat gerakan sholat untuk kesehatan. Dan di sini ada pertanyaannya. Silahkan kalian per kelompok jawab pertanyaannya dan diisi di lembar kerja. Nanti akan ibu bagikan lembar kerjanya. Dan untuk kelompok 3 dan 4, karena di sini ada video yang harus kalian tonton, yaitu tentang dosa bercanda atau main-main dalam sholat. Jadi kalian boleh menggunakan HP ya. Untuk kelompok 3 dan 4, kalian boleh menggunakan HP. Silahkan kalian searching, di sini ada linknya dan ada bisa kalian langsung scan. Nanti akan muncul video YouTube-nya. Kalian tonton, kalian cermati bersama teman kelompok kalian. Dan kalian juga di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Untuk kelompok 5 dan 6, ibu sudah menyediakan sebuah puzzle. Puzzle yang berbeda. Ya, kalian mengurutkan puzzle itu merupakan salah satu gerakan sholat. Jadi kalian sebutkan itu gerakan sholatnya apa dan bacaannya apa. Coba ibu lihat. Alisa sudah disusun? Sudah, Bu. Nah, sudah ya, bagus. Silahkan pertanyaan yang kedua kalian jawab bacaan gerakan sholat yang tertera dari gambar puzzle ya. Ya, ini video sudah. Sholat yaitu menyepelekan atau membuat candaan, bisa dengan Sudah ditonton videonya? Sudah. Dengar, kelompok mana yang sudah siap mempresentasikan hasilnya? Ayo kelompok 6, silakan maju kelompok 6, beri tepuk tangan. Silakan kalian tunjukkan ke teman-temannya tugasnya tentang apa? Tugasnya tentang puzzle, menyusun puzzle. Puzzle-nya tentang apa? Orang yang sedang ruku. Bagaimana gerakannya? Gerakannya gimana orangnya ruku? Begitu. Lalu bacaannya bareng-bareng dibaca. Berapa kali bacaannya? 3 kali, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 6 yang sudah maju presentasi artikel. Silakan, siapa yang mau menjawab pertanyaannya? Ya, boleh baca dulu pertanyaannya. Kalian manfaat gerakan sholat bagi kesehatan. Jawabannya, ketika takbir manfaat kesehatan dalam melatih keseimbangan. Kita hukum memelihara kesehatan tulang dan menekan resiko kemapasan dan atau osteoporosis. Ketika sujud, menjaga fleksibilitas pendiri bawah dan latihan otot leher fungsional. Jika duduk di antara dua sujud, meningkatkan stabilitas tulang punggung. Gerakan yang terakhir yaitu ketika salah
dalam meningkatkan kemampuan gerak leher dan lambung serta Lanjut. maka dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Ya. Berdasarkan tayangan video, silahkan menurut pendapat kalian bagaimana seseorang yang melaksanakan sholat dengan bertanda atau tidak ada etika dalam melaksanakan sholat dan tidak sholat. Kemudian pertanyaan nomor 2. Apa hukum bagi seseorang yang melaksanakan sholat dengan mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan neraka lain? Alhamdulillah untuk materi hari ini sudah selesai, yaitu tentang sholat. Kalian pun sudah melaksanakan atau mengisi menjawab soal pada lembar peserta didik dengan sangat baik. Sebelum Ibu tutup, adakah yang bisa memberi kesimpulan pelajaran apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa saja? Tentang sholat, lalu tentang apa lagi? Dalil-dalilnya, kemudian manfaat sholat bagi kesehatan, lalu pentingnya sholat, kemudian apa lagi? Ya, betul, tata cara sholat. Yang terakhir, ternyata sholat itu bukan hanya merupakan sebuah kewajiban, tetapi sholat itu dapat memberikan kita manfaat apabila kita melaksanakannya dengan tertib, dengan khusyuk. Dan ketika kita melaksanakan sholat, kita tidak boleh bermain-main atau bercanda, karena nanti hukumannya adalah neraka. Neraka apa tadi? Neraka wail. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan melakukan refleksi. Bagaimana perasaan kamu setelah melakukan pembelajaran? Apakah kamu memiliki kesulitan saat melakukan proses pembelajaran? Tidak. Bagaimana kamu mengatasi kesulitan yang dialami? Bekerja sama, lalu apa lagi? Berdiskusi, bertanya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kali ini kita cukupkan. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan membahas tentang materi sujud. Ada sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Tuh, nanti kita akan membahas 3 materi itu. Baiklah anak-anak, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.